Awesome. Greetings, Indonesia from Arizona. Making life better, bikin hidup lebih baik. Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Rich Whitmer dari Amerika, dari Phoenix. Kita akan mendengarkan bagaimana hambanya menyikapi situasi yang sedang terjadi di dunia ini dengan pandemi COVID-19 dan bagaimana kita sebagai orang percaya harus bersikap. Kita bersyukur Pastor Rich sudah ada di tengah-tengah kita dan siap untuk berbagi. So Pastor Rich, just introduce yourself first and then we want to hear your voice for our people in Indonesia. Awesome. It's so great to be with you, Pastor Paulus. Senang sekali bersama dengan Anda, Pak Paulus. Greetings to all of Indonesia from Arizona. Kami membawa salam untuk semua orang Indonesia dari Arizona. I've been to Indonesia many times, Saya sudah pernah mengunjungi Indonesia berkali-kali. and I love Indonesia. I love the people in Indonesia, and I've really been blessed being there. Aku suka sekali dengan orang-orang Indonesia dan kami selalu diberkati waktu ada di Indonesia. So it's such a blessing and a privilege to be sharing with you right now. Jadi adalah satu yang baik bisa bersama-sama dengan saudara saat ini. You know, in these times, it's important to not be afraid. Dalam situasi seperti ini jangan takut, ini penting sekali. A.W. Tozer said, A.W. Tozer berkata, a scared world needs a fearless church. dunia scared world? Scared. The world, when they're scared, they need a fearless church. Ketika dunia ini menakutkan, diperlukan gereja yang berani. And so now there's some turmoil, and there's fear of sickness and death and fear of the unknown all over the world. Sekarang ini ada orang-orang yang takut mati dan ada rasa takut yang melanda seluruh dunia. And many people are afraid because of what they're seeing and hearing on the news. Banyak orang ketakutan dengan mendengarkan apa yang dilihat dan apa yang didengar dari berita. And this is the time for the church to be fearless. Dan inilah waktunya gereja menunjukkan keberanian, tidak takut. So, when the apostles were at the temple preaching, Ketika seorang rasul berkhotbah di sebuah temple, the rulers brought them, they captured them and they brought them and they said, by what power or what name have you done this? Because they healed a man who was crippled. ya, para penguasa menangkap mereka, kemudian diajukan pertanyaan, dengan kuasa apakah kamu telah memberitakan berita ini? And Peter, filled with the Holy Spirit, said, Dan rulers and people of the elders of Israel, Dan Petrus dengan penuh Roh Kudus mengatakan begini, hei para penguasa dan tua-tua orang Israel, let it be known to you all and to the people of Israel biarlah kalian semua tahu dan semua penduduk Israel tahu that by the name of Jesus Christ of Nazareth, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret, whom you have crucified, whom Yeah. God raised from the dead, yang telah kalian salibkan dan telah dibangkitkan oleh Allah dari kematian, by him this man stands before you whole. dan melalui namanya, dengan namanya orang yang lumpuh itu telah berdiri. Now when they saw the boldness of Peter and John, and they knew they were uneducated, they realized they had been with Jesus. Dan pada waktu para penguasa tahu bahwa orang-orang ini tidak berpendidikan dan bisa melakukan hal yang ajaib, mereka mulai percaya.
And so after that, they threatened the apostles and they said, "Do not teach in that name." Sejak saat itu, para penguasa melarang para rasul jangan memberitakan nama Yesus lagi. And Peter said this, and John, they said, "Is it right in the sight of God to listen to you or to God?" Dan pada akhirnya Petrus dengan Yohanes mengatakan, apakah benar pantas kami mendengarkan kamu atau mendengarkan Tuhan? For we can only speak about the things we have seen and heard. Karena kami hanya bicara tentang apa yang pernah kami lihat dan apa yang pernah kami dengar. And then after they were released, Dan setelah mereka dilepaskan, they went back to their friends, the other disciples. mereka menemui para murid yang lain. And when they got there, the disciples, you would think, would be afraid. Dan mereka pikir mereka akan ketakutan. But when they prayed and asked that the Lord would give them boldness to speak His word. Dan tetapi pada waktu mereka berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk mengkhotbahkan firman Allah. Such an amazing story. Ini adalah kisah yang luar biasa, saudara-saudara. In a time when they should be afraid, Dalam they were waktu courageous. di mana waktu itu harusnya waktu yang menakutkan, mereka mengambil langkah yang berani. It's the same today. Sama dengan kita sekarang, saudara-saudara. Many people are afraid. Banyak orang ketakutan. But we need to be the people who trust in the Lord. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. We need to be a church without fear. Kita harus menjadi gereja yang tidak takut, saudara-saudara. A courageous church. Gereja yang pemberani. You know, they're finding out that this virus is not as deadly as they originally believed. Saudaraku, virus yang sekarang ini tidak sangat mematikan seperti yang dipercaya awalnya. In the United States, they said the lowest death count would be 200,000. Di Amerika, perhitungan yang mati adalah 250.000 orang. And the death rate is actually less than 70,000. Dan sebetulnya yang ada itu yang benar-benar hanya di bawah 70.000 orang. It's very similar to the flu. Itu sama dengan flu, saudara-saudara. So, this virus is deadly to those who are already dying, or to those who are very old, just as the flu can be deadly for those people. Ya, yang meninggal memang banyak orang yang sedang sekarat atau orang yang sudah tua, sama seperti flu-flu yang lain juga mengancam mereka yang seperti itu. And so, we cannot be afraid. Jadi saudara-saudara jangan takut. But there's something else I want to tell you. Ada satu hal yang lain yang saya memberitahukan kepada saudara-saudara. That during the bubonic plague, 1/3 of the world's population died. Pernah terjadi dalam dunia ini, 1/3 penduduk dunia pernah mati. At that time, the population was much lower than it is, but 220 million people died. Tapi waktu itu ada 220 juta orang mati. Memang penduduk dunia lebih tidak sama atau sangat kurang dibanding dengan penduduk sekarang ini. That plague was very deadly. Wabah itu sangat mematikan pada zaman itu, saudara. And all of the people were running away from the cities. Dan banyak orang yang meninggalkan kota, pergi ke desa. They were running away from the sick people. Dan mereka menjauhi orang-orang yang sakit. They were leaving family members. Bahkan ada yang berani meninggalkan anggota keluarganya. But you know who stayed? Saudara tahu siapa yang tinggal di kota? The Christians. Orang-orang Kristen. The Christians stayed to take care of the sick. Orang-orang Kristen yang tinggal di kota untuk menolong mereka yang sakit. And you know what happened to them? Dan saudara tahu apa yang terjadi dengan mereka?
they got the plague and they died. Orang-orang Kristen yang menolong juga kena wabahnya dan mereka meninggal dunia juga. See, we are in a crisis that's not as bad as they said it would be. Kita dalam satu krisis tapi tidak seburuk yang mereka katakan, saudara-saudara. But even if it was terrible like the plague, Seandainya yang terjadi seburuk wabah yang pernah terjadi dulu, we cannot live in fear. jangan hidup dalam ketakutan. Christians are the ones who go to the sick to take care of them. Orang Kristen seharusnya merekalah yang pergi kepada orang sakit dan menolong mereka. And so right now, I want to take a moment to pray for you before we continue teaching. Saya mau mendoakan saudara-saudara sebelum saya melanjutkan pengajaran ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I thank you that you have not given us a spirit of fear, kami berterima kasih Engkau tidak memberikan kami roh ketakutan, but of power, tapi kuasa of love, dan kasih and a sound mind. dan penguasaan diri. And I pray for my friends in Indonesia. Dan aku berdoa buat sahabat-sahabatku di Indonesia. I come against the spirit of fear, Aku berdoa melawan roh ketakutan. and we proclaim today that you are God and you are in control. Dan kami memproklamasikan Engkau Allah yang mengontrol kami dan berkuasa atas kami. Let the Christians rise with faith in their heart Biarlah orang-orang percaya, orang Kristen bangkit dari imannya. to be a blessing to Indonesia Menjadi today. berkat bagi Indonesia. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Amin. You know, the word fear, it means to feel a painful apprehension of some evil thing. Kata takut itu artinya merasakan sakit dari sesuatu yang tidak kelihatan. It's anxiety about expecting something bad to happen. Sebuah kecemasan tentang apa yang mungkin akan terjadi. But faith is the expectation that something good is going to happen. Sedangkan iman adalah pengharapan ekspektasi sesuatu yang baik akan terjadi. So we want to expect great things from God. Jadi kami ingin mengharapkan hal-hal besar dari Allah. Fear is often more dangerous than the problem that we're facing. Kadang-kadang rasa takut itu lebih bahaya daripada masalah yang kita hadapi. Listen, if you are not very old and you're not already sick, the chance of you dying from coronavirus is so small. Kalau saudara sehat, saudara tidak sakit, dan saudara masih muda, kesempatan kena virus corona itu sangat kecil sekali. Even if you were to contract the virus, you're going to get well. Bahkan kalau saudara berkontak dengan virusnya, saudara akan oke. But fear can be dangerous. Tapi yang menakutkan adalah rasa takut itu sendiri. We need to put our faith in Jesus. Oleh karena itu, kita harus beriman kepada Yesus, saudaraku. You know, the Lord is faithful to us. Allah itu setia kepada kita. He loves us. Dia mengasihi kita. All of us someday will die and go to heaven. Kita semua nanti akan mati, dan yang percaya pada Tuhan kita akan masuk ke surga. And we should not fear death. Kita seharusnya tidak takut kematian. Whether it's a small crisis or a big crisis, our faith is in God. Semuanya, baik krisis yang besar atau krisis yang kecil, kita harus hadapi bersama dengan Tuhan. So let me help you to not be fearful. Jadi saya mau menolong saudara, janganlah takut. The Bible says, as a man thinks in his heart, so is he. Saudaraku, Alkitab mengatakan apa yang ada di pikiran kita, itulah jadinya kita. So what are you listening to? Dari mana apa yang Anda dengar sekarang ini? Are you watching the news all day? Apakah setiap hari saudara hanya nonton berita? Are you putting these negative things into your mind and your heart constantly? Apakah saudara selalu masukkan berita yang negatif dan masukkan itu ke dalam hati secara konstan terus-menerus? That will make you fearful. Itulah yang membuat Anda akhirnya ketakutan. It would make anyone fearful.
Setiap orang yang melakukan itu pasti akan ketakutan. I'm not saying don't read the news or watch the news. Saya tidak mengatakan jangan baca berita atau jangan lihat berita. Maybe check on the news once or twice a day to see what's happening. Saudara boleh ngecek berita lah sekali setiap 2 hari contohnya. And then turn it off. Dan setelah itu matikanlah. We need to fill our mind and our heart with faith. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hati dan pikiran kita dengan iman. Amin. You know, what we put in us will come out of us. Apa yang kita masukkan itulah yang akan keluar, saudara-saudara. I would like to read you some verses about fear. Saya mau membaca ayat atau firman mengenai ketakutan. Isaiah 43:1. Yesaya 53 ayat 1. Don't fear, for I have redeemed you. Jangan takut karena aku telah menunjukkan diriku kepadamu. I have called you by name, you are mine. Aku memanggilmu dengan namaku, engkau adalah milikku, kata firman Tuhan. Deuteronomy 31:8. Kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8. He will never leave you nor forsake you. Dia tidak akan pernah meninggalkan dan menelantarkan Anda. Do not be afraid, do not be discouraged. Jangan takut, jangan kecewa. Romans 8:28. Roma 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love him. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa yang mengasihinya. 1 John 4:18. 1 Yohanes ayat yang ke-18. Perfect love casts out all fear. Kasih yang sempurna mengusir segala macam ketakutan. Psalm 18:2. Mazmur pasal 82. The Lord is my rock, Tuhan my adalah batu fortress, karang, perlindungan. and my deliverer. Dia adalah pembebasku. Fear has no place in the heart or mind of a believer. Seharusnya rasa takut tidak punya tempat di hati orang-orang yang percaya. Ask God to help increase your trust and your faith in him. Sekarang mintalah Tuhan meningkatkan, menguatkan imanmu kepadanya. Ask for a deeper revelation of his love. Bahkan minta pewahyuan yang lebih dalam tentang kasihnya. God says in the Bible hundreds of ways, fear not. Berkali-kali, ratusan kali Allah mengatakan di dalam Alkitab, jangan takut, jangan takut. As Christians, the only thing we need to fear is being afraid. Satu-satunya ketakutan yang layak ditakuti adalah rasa takut itu sendiri sebagai orang percaya. And so the last thing I want to talk to you about is faith. Dan yang terakhir yang saya membicarakan dengan saudara-saudara adalah iman. What is faith? Apa itu iman? It's the confident assurance that what we hope for is going to happen. Yaitu mengenai apa yang kita yakini akan terjadi. Let's think about that. Pikirkan mengenai hal itu. Fear is anxiety caused by expecting something bad to happen. Rasa takut adalah kecemasan, hal buruk akan terjadi. But faith is the confidence and the hope for something good that's going to happen. Tetapi iman adalah keyakinan yang baik akan terjadi. So we have the choice of whether we want to live by faith or by fear. Amen. Jadi kita punya pilihan mau hidup dengan iman atau mau hidup dalam ketakutan. What you believe is what you will receive. Apa yang Anda percayai itulah yang Anda akan terima. What you focus on, you will become. Apa yang Anda berfokus kepadanya, Anda menjadi seperti apa yang menjadi fokus Anda. And we as the church are called to live a life motivated by faith, not by fear. Dan kita sebagai orang percaya harusnya hidup dimotivasi oleh iman, bukan oleh ketakutan. Amen. Don't let fear control you. Jangan membiarkan ketakutan mengontrol Anda.
You know, a lot of people lay down at night and fear overwhelms them. Dan ada orang yang, saudara, waktu malam mengizinkan rasa takut menguasai pikiran mereka. They have nightmares. Akhirnya punya mimpi buruk. We are supposed to be people who dream. Kita seharusnya menjadi orang yang bermimpi. And we need to stop speaking about our fears and start speaking about our faith. Kita harusnya berhenti bicara mengenai ketakutan, tapi mulai bicara mengenai iman. Faith focuses on God, not on your problems. Iman berfokus kepada Allah, bukan kepada masalah Anda. Faith trusts in God's timing, not your own. Iman bicara percaya kepada waktu Tuhan, bukan waktu kita. Faith grows by believing God in difficult circumstances. Iman bertumbuh ketika kita menghadapi situasi yang sulit dan tetap percaya kepadanya. Faith obeys God one step at a time. Iman mentaati Allah setiap langkah kehidupan perjalanan kita. My friends, this is our time Saudaraku, to tell people about love and faith. inilah waktunya kita memberitahukan kepada orang-orang tentang iman dan tentang kasih. We can get our courage from the Lord. Kita dapat kekuatan keberanian dari Tuhan. We can be a blessing to our family and our friends. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita dan bagi teman-teman kita. Because our hope is in Jesus. Karena harapan kita ada di dalam Yesus. There may be a crisis in the world, Mungkin saja terjadi krisis dalam dunia ini, but we are in Christ. tetapi kita ada di dalam Yesus. I want to pray for you. Saya akan berdoa buat Anda. Father, I Bapak, pray for all of my friends in Indonesia. aku berdoa buat semua temanku di Indonesia. Pour out your spirit on Indonesia. Surahkan rohmu untuk Indonesia. We come against this sickness and this virus. Kami mau mengalahkan semua sakit, penyakit, dan virus ini. We speak healing over the people of Indonesia. Aku memperkatakan kesembuhan bagi orang-orang di Indonesia. We pray for the president and for the leaders of Indonesia. Aku berdoa buat Pak Presiden dan semua pemimpin di Indonesia. Give them wisdom, Lord, Berikan mereka hikmat, ya Allah, to care for the people and to care for the nation. untuk memperhatikan umat bangsa ini For those who are struggling financially, Lord, bless them. yang sedang bergumul dengan masalah keuangan. Berkatilah mereka, ya. Let the church rise up and be a blessing to those who are in need. Biarlah gerejamu bangkit dan menolong mereka yang sedang membutuhkan. And Lord, let the Indonesian people know how much you love them. Dan biarlah orang Indonesia tahu betapa luar biasa kasih-Mu kepada mereka. That many people would trust you as their Lord and Savior. Sehingga mereka semua percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Get ready to receive this. Dan biarlah kami siap menerima. These are from the Word of God. Inilah firman Tuhan. The Lord is saying this to you. Tuhan sedang berkata ini untuk Anda semuanya. I am your strength. Akulah kekuatanmu. I am your courage. Akulah keberanianmu. I am your health. Akulah penolongmu. I am your supply. Akulah yang menyediakan segalanya bagimu. I am your defender. Akulah pembela. I am your deliverer. Akulah pembebasmu. I am your forgiveness. Akulah yang mengampuni. I am your joy. Akulah sukacitamu. I am your future. Akulah masa depan. Lord, we put our hope and our faith in you. Aku In menaruh Jesus' harapan name. dan imanku dalam namamu ya Tuhan. Amen. Amen, amen, amen. Pastori, thank you very much for your time. God bless you, brother. So we are looking forward to have you back in Bali, Indonesia. I can't wait to be back in Bali. Yeah. And thank you so much for the privilege of speaking to the Indonesian people. And we're going to continue to pray for you. Please pray for us as well. Thank We you love very guys. much. Thank you very much. God bless you. See God you bless soon. you. Take care, my friend. Bye-bye. Bye. Making life better, we can heal
Saudara-saudara, itulah perbincangan kami dengan Pastor Rich Whitmer dari Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. Pak Rich adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, berkali-kali datang ke Indonesia, mengajar mengenai pemuritan. Saudara-saudara, kita bersyukur hambanya meluangkan waktu untuk mengajar kita semua. Dan saya berdoa supaya kita diberkati. Amin. Saya berdoa kita semua pada akhirnya mendapatkan kekuatan untuk menghadapi apa yang sedang kita hadapi. Saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang sudah bergabung pada pagi hari ini atau siang hari ini. Ada saudara-saudara yang jauh-jauh sudah bergabung dari Kalimantan, dari Sulawesi, ya, dari Ambon. Saya melihat ada beberapa saudara yang bahkan dari Tanimbar yang sudah bergabung. Tuhan memberkati saudara. Saya berusaha setiap hari bisa menghadirkan orang-orang yang selama ini bisa menjadi berkat dan bisa menginspirasi kita, bisa menguatkan kita dalam situasi yang seperti ini. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa lagi di Making Life Better yang berikutnya. God bless you, saudara-saudara.